selaku sepuh ring yang Wates dan juga secara umum di Parisade Kabupaten Waikanan. Sedulur yang aturang panjenengan Om Swastiastu. Kami salam sejahtera buat kita semua. Kami pun kada ajeng biru gede kita yang berada suci, santai banget kita hormati Pak Tamu Parisade Kabupaten yang saya hormati Pak Wayan Beliau Parisade Kecamatan Bumi Agung Wates yang saya hormati Pak Adat yang saya hormati dan para sesepuh yang sareng sami yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama. Pertama-tama yang mengucapkan suksema banget sehingga makin sudah diterima ya. Boleh semangat sampai pada malam. Aku lihat apa pakai ini. Lakon. Atau saja pakai mumpung kalau kita. Kebetulan ada tamu dari Kabupaten dan saya lanjutkan. Semua ini sudah dipasang sound system, agak muangin luar kolongan sih. Saudara atas asuh ketua Warga Inggris Sang Wijoase yang bisa hadir di sini dan kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka sangkepan rutin semeton tiang ring Bumi Agung Wates. Biasa kita di Kesempatan Bali setiap bulan ini pasti sangkep ditumpuk, yang juga di banyak yang juga lagi sangkep juga yang tinggalkan yang izin untuk musim kerama ke Bumi Agung Wates. Nah, sebentar yang sareng sami mungkin ini yang untuk yang kesekian kali yang bisa musim kerama ke Bumi Agung Wates. Selama ini misi yang musim kerama adalah untuk pembinaan masalah keagamaan, karena kebetulan yang dari tahun 97 memang sudah belajar ayah di kelembagaan hidup kita di Parisade, dan kemarin yang menjadi di Parisade Kabupaten, makanya yang keliling-keliling sampai di seluruh pelosok umat Hindu yang ada di Kabupaten Waikanan. Sudah 100% ini yang kunjungi, bahkan ini Pak Ketus Tamu selalu kadang-kadang mendampingi untuk ikut musim kerama, karena disitulah kebangkitan kita si kerama umat se-Waikanan ini mulai terbangun. Dan langsung ada melalui si kerama yang terbangun ini, penataan umat sudah semakin baik, serada umat sudah tercerahkan semakin baik, dan guru-guru agama di beberapa sekolah itu juga sudah mulai ada gurunya. Ambil contoh di sini misalnya di Bumi Agung Wates, ternyata lama dulu nggak ada guru agama Hindu. Nah, setelah si Mokramo itu berjalan, kita tahu di sini nggak ada guru agama, dia langsung komunikasi dengan kepala sekolah untuk menunjuk guru agama. Langsung kader SDM-nya ada di sini. Nah, semenjak itulah Jero Mangkurian mengabdi menjadi guru agama Hindu di Bumi Agung Wates ini, menggantikan Pak Kadek Suchandra. Beliau menjadi kepala kampung di Dharma sana. Saya sudah komunikasi juga sama beliau, dan beliau nggak mungkin akan balik ke sini. Sampun dari pos celeng 400 bangkung nih, ribuan celengnya. Tiap bulan aku kirim ke Tangerang, tiap bulan ke daerah Bali, ke Bali dia. Di Bali adalah warisan lokasi galian situ di urusan di Bali. Jadi mungkin mulai ini. Ya.
Nah ini ya asuh kali juga saya balik main, jadi sementara kita di sini bisa juga punya lapangan pekerjaan mengajar di sekolah itu. Nah setelah di sekolah itu ternyata di SMP 1 Boybahoga juga kosong. Ya akhirnya di ruang kuliah yang minta untuk ngayah di SMP itu. Nah itulah sebuah bentuk dari hasil simekrama kita, komunikasi kita, sehingga perbaikan pendidikan agama Hindu khususnya di wilayah Waikanan ini sudah semakin baik. Demikian juga di Negara Batin dan juga di Pakuan Ratu. Nah sementara yang Sarasami tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua Utama bahwa setelah dia melakukan simekrama di seluruh wilayah Waikanan, jadi umat Hindu kita niki di Waikanan ini berkisar 4.500 kakak. Oke. Niki sebuah potensi yang besar. Kalau ini dikonsolidasi, niki akan bisa menjadi sebuah kekuatan perjuangan politik yang besar. Ini bisa menjadi dasar untuk kita mendapatkan porsi perhatian yang lebih dari pemerintah. Karena semeton tiang Sarasami, kita memang selama ini tidak pernah mau bergantung dengan pemerintah. Naik pura, kemudian gotong royong sendiri. Berupacara juga mau nguling dase, nguling dadu juga tetap dengan kemampuan sendiri. Tetapi pemerintah ini sebenarnya punya alokasi untuk membantu pelaksanaan keagamaan umatnya di negeri ini. Anggaran Kementerian Agama itu besar. Nah kalau ini kita tidak diedukasi, tidak diberikan pengetahuan, ya kita akan selalu pasrah dengan kondisi yang ada ini, sehingga perkembangannya akan menjadi lambat. Nah untuk mengambil porsi yang ada di pemerintah ini, baik yang dianggarkan di kementerian, di pemerintahan provinsi maupun kabupaten. Kalau kabupaten ini sangat kecil, yang banyak ini di pusat dan di provinsi. Nah ini perlu tangan-tangan politik yang bisa untuk mengambil itu. Nah itulah salah satu motivasi Tiang ya, untuk kalau selama ini Tiang sudah aktif di Keparisade, baik di kecamatan sudah, kabupaten sudah, dan di provinsi juga sekarang ini, yang itu adalah pengabdian dharma agama. Nah melihat potensi yang ada ini, dia ingin meningkatkan dharma agama itu menjadi dharma negara. Dia ingin bisa membantu umat lebih banyak lagi gitu. Jadi dia ngambil prinsip cara Pak Ahok, kalau ingin berbuat banyak kepada masyarakat, masuklah dunia politik, karena dari situ kamu bisa akan berbuat banyak hal untuk membantu masyarakat. Kalau kita sudah bisa ngayah di dharma negara, tidak hanya sebatas omongan yang bisa dia kasih ke masyarakat, bukan hanya sekedar dharma wicana yang bisa dia kasih, tetapi kita bisa juga memberikan bantuan material dan yang lain-lain. Program pemerintah banyak yang bisa kita bawa untuk semeton kita. Yang penting kita bisa mempersiapkan regulasinya seperti apa, persiapan dari bawahnya bagaimana, sehingga match gitu. Sama dengan Kementerian Agama. Pemerintahan di Kementerian Agama khususnya di Muslim, mereka punya program pesantren mandiri. Dipersiapkan apa? Bagaimana dia ekonomi pesantren dihidupkan, peternakan, sehingga membangun pesantren, mereka membuat lokasi yang lebar. Ketika ekonomi keumatan itu diluncurkan, mereka bisa mengajukan, Pak, saya mau bikin kandang ayam untuk 10.000 ekor, lokasinya ada, surat tanahnya ada. Nah, sementara kita di Hindu, walaupun di sana ada ekonomi keumatan dikembangkan, kita nggak pernah mempersiapkan lokasinya. Naik peseraman, pakai Balai Banjar, lokasi secukupnya. Ketika mau pengembangan, mau diberikan bantuan bangunan aja, kita udah bingung menaruhnya di mana. Nah, niki butuh informasi dari atas ke bawah. Nah, untuk mendapatkan informasi itu butuh orang-orang
tangan politik yang bekerja di situ. Dia sangat iri dengan sebutan kita di Lampung Tengah, banyak kemajuan di sana. Sampai pemerintah daerah membuat sebuah acara membagikan bantuan untuk pura-pura yang ada di Lampung Tengah. Kenapa Lampung Tengah bisa begitu? DPR-nya banyak, DPR kabupatennya banyak, ada 8 atau berapa. DPR provinsinya juga banyak, ada 4 atau 5. Nah, itu berjuang untuk memberikan kekuatan politik sehingga mendapatkan perhatian lebih kepada umat. Nah, sebetulnya yang Sarasami, tiang nama lengkap Gede Budi Artano ini, tiang kebetulan anak Tran juga, tiang bapak tiang ke Lampung tahun 63 itu masih bujangan. Dia tetangga dengan itu Made siapa namanya? Made Sari. Made Sukasari, ya. Satu lingkungan, satu desa. Kalau banjarnya sampingan, kalau kandang celengnya di belakang rumah dia. Gitu. Jadi dia sudah lahir di sini, tapi dari SMP yang di Bali sampai tahun 97. Jadi pulang 97 pulang ke Lampung berbekal sarjana pendidikan keguruan matematika yang menjadi guru di Waikaran ini, yang langsung ayah di Parisari Kecamatan. Dan dia terakhir menjadi PNS dengan posisi kepala sekolah di SMK. Cuman dia agak bandel, terlalu idealis jadi orang kan. Dia dulu diangkat sama Pak Tamanuri kepala sekolah SMK. Tapi begitu pilkada 2010 dia membantu Bustami di situ. Akhirnya dia di-TO sama Pak Tamanuri. Ini belum blur nih. Karena dia idealisme itu. Kalau sudah dia mendukung si A, loyalitas militansi itu apapun yang punya yang keluarkan. Karena itu sebuah prinsip kita dalam berorganisasi dan juga bagaimana kita loyalitas dalam berorganisasi. Dan itu menyebabkan tiang dulu sampai akhirnya biasa kalau namanya jangankan tiang jero gede dikit aja walaupun sudah mengkerucut, kalau mau dicari kesalahannya pasti ketemu. Manusia, karena manusia ini nggak ada yang sempurna kecuali Tuhan yang sempurna. Kalau di Muslim malaikat yang sempurna yang banyak. Nah itu. Jadi begitulah, begitu yang dicari kesalahan ketemulah itu. Akhirnya yang selesai menjadi PNS di tahun 2014 dengan posisi jabatan kepala SMK Banjir. Dulu dia merintis di SMK Negeri Agung, makanya kalau dengan Sumatera Negeri Agung dia langsung kader 3 tahun yang di situ. Nah jadi sobat yang Sarasami, dengan berbekal pengalaman pendidikan tiang dan juga bagaimana tiang ayah di keumatan, oleh karena itu tiang berani untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR di Provinsi Lampung Dapil 5. Dapil 5 itu Lampung Utara dan Waikanan. Kalau kita berbicara dari sisi basic kita di keumatan, ini ada sekitar hampir 6.000 kakak. Ya anggaplah 5.000. Kalau kali 3 sudah 15.000. Kalau Niki sulit, dia nggak perlu repot-repot cawi-cawi kemana-mana lagi. Selesai gitu. Ya minimal 10 ribuan bisa duduk di situ. Nah itu udah lebih. Nah oleh karena itu yang mohon Niki doa dan dukungan teman-teman Sarasami bahwa kalau bukan kita mau siapa lagi. Dan momen ini harus kita manfaatkan. Jangan sampai sumber daya kita ini dipergunakan oleh orang lain. Kita minta tolong sama nyamuk sendiri kadang-kadang belum tentu bagus. Apalagi kita mau minta sama orang lain. Nah ini iring konsolidasi saudara Sarasami supaya perjuangan dharma agama, dharma negara ini kita bisa sejalan dan terus bersinergi. Intinya adalah untuk kemajuan kita beragama dan kesejahteraan kita bermasyarakat. Yang pasti politik itu adalah ide dan gagasan, dan mudah-mudahan dengan SDM yang punya
kita bisa memberikan ide dan gagasan untuk kemajuan kita Sarasami. Nah, kemudian sama-sama dengan Sarasami, untuk saat ini yang ini kan memang ada sedikit catatan hitam, yaitu tadi karena politik tadi. Ya, walaupun dulu yang dicalonkan di Parisade Kabupaten karena ada kutip tanda hitam itu, dan itu adalah merupakan persyaratan tidak boleh menjadi ketua, yang mundur dalam pencalonan itu. Jadi Pak Ketut saksinya. Yang mundur walaupun sebetulnya kita banyak yang mencalonkan. Sama-sama ada calon lah gitu. Yang mundur karena dia nggak mau banyak berdebat lagi, karena dia menyadari posisi kelemahan saya itu ada di situ, dan itu di luar dari anggaran dasar. Artinya anggaran dasar tidak membolehkan itu. Akhirnya dia mundur dari pencalonan itu. Nah, tetapi karena memang semangat yang ngayah yang selalu ada dalam batin dia, yang diminta untuk ngayah di Parisade Provinsi. Makanya dia bisa, nah kuliah demen melalui Mas. Nah, kan telah tunggangan agak gede, jadi kemumainya agak lancar perjalanannya. Ya lebih luas, walaupun kadang-kadang pas beli menit jangan gitu. Cuma di situ lah legane gitu. Ini lah nyamul mau ke Tanggamus, ke Lampung Selatan, ya banyak keliling-keliling juga gitu. Jadi dia di Parisade Provinsi Lampung sekarang ini sudah 2 tahun ini, kemudian di lembaga adat juga. Jadi kita di Provinsi Lampung itu ada yang namanya Badan Koordinasi Adat. Badan Koordinasi Adat ini dibentuk oleh Parisade Provinsi Lampung. Badan Koordinasi Adat ini salah satu tujuannya itu adalah untuk mengkonsolidasikan adat. Untuk Waikanan ini ketuanya Pak Ketut Sutamo yang di Provinsi Lampungnya. Jadi Provinsi Lampung ini ada yang merusak umat ini udah mau Waikanan rata-rata semua. Ketua provinsi dari dulu orang Waikanan, Pak Ketut Pasok orang Waikanan. Sekarang Pak Nyoman Setiawan juga orang negeri Agung, orang Waikanan. Ketua adat Lampungnya juga Tiang juga dari Waikanan. Jadi tujuannya ini Baitor Adat Lampung ini adalah untuk melihat, mengkonsolidasikan semeton adat, kemudian melihat perkembangan adat kita di wilayah. Karena sebetulnya mungkin tahu bahwa 3-4 tahun terakhir ini berkembang isu tentang terkait dengan perkembangan daripada sampradaya asing yang memang punya tujuan untuk menyederhanakan semua tradisi kita, sehingga kita lama-lama menjadi menurun kreativitas kita dalam beradat. Nah, sementara kita paham sendiri kalau bukan karena kekuatan adat ini, semeton kita ini nggak kuat. Bali itu udah runtuh seperti Majapahit. Karena dengan adat itulah semeton kita sering berkumpul. Ketika feodalan ngayah berhari-hari di pura. Dan ngayah itu bukan artinya kita sekedar ngaturan bakti sesunan. Secara tidak langsung kita ngobrol dengan semeton di sela-sela waktu kan, sambil naik lacat, sambil naik pecaruan, unsur kita kami tahu. Konsultasi mungkin sawah radu padi ini cenderung ini kayaknya caranya nanggulanginya. Secara tidak langsung kita bertukar pengalaman di situ. Nah, kadang-kadang ada informasi, itu ada tanah madat, nyawa nusun ini kan haus tanah, dia ada tanah gas satu. Makanya saya idah-idah asal gua di daerah baru pasti nyawa nusun. Di Joyo, di sana itu di mana? Tanyo Raja Sakti itu di dalam bener itu mobil standar, saya aja nggak bisa masuk situ. Kumpul 10 kakak nyamun usul ya. Di HTI itu begitu ramenya itu 99% nyamun usul itu. Saya pertama datang mau kejar mau singkat bertatu terus serem-serem kan sampai bingung ya, mencari bingung kayak dulu mangkunya bertatu ada sekitar 170 kakak tuh saya nantian waktu itu. Saya berpikir enggak di sampingnya tato serem-serem dekat di ngomong gitu. Tapi ternyata haus si Mekramo sebetulnya kita itu. Ya cuma ya memang begitu, karena daerahnya daerah Texas yang saya melihat lebih warnet,
Mana berani di situ ya? Dalam awal itu kan cirinya bertato, seperti makanya kayak di rumah akunya bertato itu. Ya bukan artinya tato itu kriminal, bukan, itu sebuah bentuk kreasi seni dan identitas itu. Dan Sampurna baru nyamarin bertato dia karena itu bijil yang ngerampoknya gitu. Padahal negara bernyawah dulu ya kerjaan daerah sekarang kan. Tukang ojek, Pak. Nah itu artinya itu sebuah kreativitas seni, jadi jangan dipersepsikan yang macam-macam. Kalaupun memang ada yang bertato melakukan hal kriminal, itu oknum namanya. Gitu. Itu karena tuntutan mungkin dia narkoba atau apa, sehingga akhirnya menuntut kebutuhan menjadi kriminal. Jadi Sampurna lah narkoba ini, yang pengurus granat juga di Waikanan kebetulan ini. Kalau Bahuga ini terpantau daerah yang lampu kuning, ya. Kalau merah sih belum, kuning gitu. Karena indikasi barang masuk melalui Bahuga ini cukup banyak. Nah, Tiang juga dapat informasi di organisasi Tiang di Gerakan Anti Narkoba. Itu Tiang udah ada di dalamnya. Jadi sekaligus Tiang berpesan, tolong hindari itu. Seberapapun diragu jadi melah pipis sugihnya mungkin, asal pun terlibat barang itu nunggu waktu pungkat aja, habis nggak ada cerita. Dia pungkat, yang sing bodoh, stres, mati lacur. No, betul. Sama dengan judi online, kelingan itu sama teman kami. Bapak dulu judi online. Alhamdulillah Pak, anak yang nyunggian belum badar loh. Sekarang sedang kementerian yang baru ngeko ini mau ditutup itu. Portal juga online itu mau ditutup. Ada ya waktu itu. Ya yang depan ampura. Karena judi online lawan lu fokus kamu timpalan narkoba biasanya, pangkuan begadang. Itu gandengan itu. Jadi ampura ini yang sampaikan apa adanya. Jadi untuk saling mengingatkan ke Semeton Sarasami. Nah jadi Semeton Sarasami terkait ini jero gede yang mau melingih, dia juga tadi pagi dan sempat dari kemarin sudah jero Mangkulian juga menyampaikan ini menjadi hal yang sangat baik buat kita semua. Tentunya karena Sulingi ini pandite ini adalah sebuah kebutuhan buat kita umat Hindu menjalankan tradisi kita, kewajiban kita bakti kepada leluhur yang dengan bermacam tingkatannya, dan pada saat tingkatan tertentu membutuhkan seorang Sulingi. Nah kalau sudah ada di sini tentu akan menjadi kemudahan buat kita semua. Jadi tidak perlu lagi molong ke Belitang, karena Sulingi ini banyak sesananya yang tidak bisa dilakukan oleh juru bangku, apalagi kita nyetir mobil segaji, asal buat perlu Sulingi harus antar jemput. Belingan gitu, ampunannya nyetir mobil kemudian Sulingi harus antar jemput. Ya saat yang misalnya ke Belitang Nur Sulingi otomatis kan jauh nih ke Blitar ke sana. Nah kalau sudah ada di sini, walaupun mungkin beda kulitnya, ya, Niki kan kulit itu kan garis keturunan, ada Pasir Gegel, ada Pade, Certia, dalam Tarukan. Jadi kalau memang sudah ada Sulinginya, apapun kulitnya, karena beliau sudah mendikse, mendijati, sudah meraga siwul, siapapun bisa untuk nur. Nah kecuali ada misalnya kayak di Banjar itu ada 3 Sulingi yang masing-masing punya sorohnya itu, dia akan dituur oleh sorohnya masing-masing. Tapi kalau sudah cuma ada satu, ya lurus, silakan siapapun yang membutuhkan tingkatan itu silakan dipergunakan. Dia nggak mau dengar seperti kemarin yang ada acara di Lampung Selatan. Nah, Ben itu juru bangku yang menyelesaikan. Dia tanya, Niki kok juru bangku yang menyelesaikan? Memang Niki nggak ada Sulingi. Memang di sana nggak ada Sulingi ini cari Niki di Blitar lah gitu. Kan masih dekat nih. Tapi dia nggak mau menggunakan itu. Dia nanya kenapa begitu? Karena ini sudah
apa namanya? Bukan kebiasaan itu tapi apa nih? Ya tradisi itulah. Nah jadi dreste katanya, gitu. Ya. Nah saya bilang kalau yang begitu itu bukan dreste. Dreste itu memang itu sebuah kesepakatan ketika yang sudah ada di situ. Kenapa kita harus mempertahankan sesuatu kesepakatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan sastra? Nah itu ibaratnya tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah kalau sudah ada rotan, ngapain lagi pakai akar kan itu? Nah misalnya pengabenan dari nanti, ketika ini sudah melingkih jadi sulingih, pandita karena pengabenan itu adalah menyucikan sang atma yang harus dilakukan oleh meraga siwur, maka harus dilakukan oleh sulingih. Jadi beliau yang punya kewenangan untuk nguput itu. Pada saat ngaskara itu sulingih hukumnya wajib itu. Nah itu Asunggara artinya niki sudah sebuah kemajuan semoga sama sami, dan ini bisa akan meningkatkan bakti kita sesuai dengan sastra yang sudah ada. Nah sementara sama sami nanti izin ini Pak Tut sama Pak Wayan, nanti kalau misalnya ada piodalan ageng di Pura Busa, Pura Dalam, intinya di Pura Kayangan, ya. Kalau bisa disitulah kita menjadi momen untuk melakukan pembinaan umat gitu. Karena kan di situ hadir ibu-ibunya, hadir anak-anak juga hadir. Terus bagaimana Jero Mangku melakukan ngantep kebantenan, jalannya upacara itu akan bisa dilihat langsung. Dan saya kalau turun bawa tim Simekrama itu dari PSM-nya ada, dari WHDI-nya ikut, dan dari Parisade ada, sehingga semua bisa melihat apa yang berjalan di situ. Ketika ada sebuah hal yang perlu diberi masukan, nanti kita langsung beri masukan. Contohnya kemarin yang di Rebang Takas itu, kita lihat Jerumangku begitu lagi ngambil tipe, nyalanan tipe, itu kan sebenarnya nggak boleh dulu ya. Kalau Jerumangku kalau sudah duduk ngantep, kalau Jerumangku ngantep, kalau sudah ngumpul kan, itu bedanya. Kalau belum nyedot itu dia bangun. Nah itu. Jadi surudan. Jadi istilahnya kalau Jerumangku sudah ngantep itu dia istilahnya bertapa. Kalau belum selesai ritual itu tapanya belum selesai, belum boleh bangun. Nah, Nike kita lihat di sana. Nah, ketika itu dilihat, drum PSN berbisik, Punapi tinggi Pak Gede, kasih masukan langsung. Ketika sambutan kita kasih masukan langsung. Nah, inilah perbaikan-perbaikan yang kita benahi secara perlahan, dan mudah-mudahan perbaikan itu tidak menimbulkan miskomunikasi, sehingga tidak menimbulkan rasa dipersalahkan, tetapi kita belajar untuk menuju sebuah kebenaran. Jangan lagi, sepakat nih sebelum sama-sama. Artinya kita niki sebagai umat hidup, bungkus besarnya ini yang kelihatan adalah upacara. Sebenarnya inti kita beragama itu kan di tatunya, kitab sucinya, di etikanya, perilaku kita, dan upacara. Tetapi upacara niki yang sangat menonjol, sehingga kita kadang kurang memahami di sastra, tetapi kita banyak melakukan di upacara. Apapun petunjuk Banten yang dibuat gae, karena ini kembali ke masalah rasa. Tetapi ada di suatu ketika begitu dikasih petunjuk berarti ketiga di Banten nih kejokan modal ini bisa menghadap pekarangannya Asiban. Nah ini yang dihindari, sehingga kita kedepannya dalam hal melaksanakan upacara ini kita
secara perlahan diluruskan menuju acuan sastra kan. Jadi karena Banten pasti bos gede Banten ini kan di rumahku bingung nih Banten apu mantranya kan itu akan dimantrakan ya, makanya ada bintek di rumahku itu kita inisiasi semua itu. Jadi di rumahku juga diberi pencerahan pangsing Banten ane kebanyakan Banten jangan antep banget kasih masukan juga seratnya tuh sing berlutut berlebihan badan itu nih, sehingga Banten itu ya saudara bisa dikurangi kan gitu, sehingga beban masyarakat pun juga bisa semakin ringan. Irago merantau ini kan bukan hanya sekedar sibuk dengan beriaknya, generasi niki juga harus dipersiapkan, anak-anak kita niki harus sekolah semua supaya pangsing cari ragu dari berdudul terus ya kan. Dan bobok berjemur ada kati kiang kulitnya di sawah ya. Kalaupun tetap petani menggunakan teknologi sekarang sudah banyak semakin canggih, apalagi di lokasi sawah membentang luas lebar memungkinkan menggunakan teknologi pertanian yang baru seperti sekarang ini. Nah ini kan sobat yang saya sami, jadi nanti dulu kalau misalnya dulu nanti merdisenya di Lampung, berarti akan ada dikse parikse di parisade provinsi gitu. Itu biasanya kalau ada kegiatan dikse parikse dia juga diundang. Nanti untuk mengawali yang akan sampaikan informasi di internet parisade provinsi ya. Kemudian kalau ada hal-hal dokumen yang perlu disampaikan ke Tiang, nanti difoto aja kirim WA. Nanti Tiang akan sampaikan di sana supaya nanti menjadi bahan untuk mempersiapkan dikse parikse terkait dengan nabi tapaknya, nabi waktu, nabi saksinya, itu kan harus disampaikan. Jadi yang lancar. Ya kalau untuk tuai kanan yang perjuangan betul. Makanya sulingih kita yang ada di Wayakannya dari 4 sulingih yang ada, 2 sulingih itu masuk jajaran Darmo Upapati Parisade Provinsi Lampung. Karena dia memang masukkan itu ide lingsir, ide empu, lingsir Darmo Sadu, Daksenate sama ide Begawan yang di Negeri Agung, Supunyono. Itu dia masukkan supaya beliau itu banyak bisa berkumpul, banyak bisa belajar sarang sulingih-sulingih yang lain, sehingga secara jenananya juga akan terus meningkat. Nah jadi nikah sebetulnya saran kami intinya yang mohon doa, dukungan dan coblos. Punya doa ya, dukungan ya si coblos. Saya ngerana amat. Yang sebetulnya punya saudara usaha, mungkin punya anak buah yang lain, ya tolong disampaikan. Tapi yang jelas dia berani, kalau sebetulnya mungkin sudah tahu lah dengan sistem politik Indonesia sekarang ini, money politik yang demikian tinggi. Kalau orang nggak punya duit sekian miliar itu nggak berani nyalon. Kalau Tiang berani nyalon bukan karena punya duit sekian miliar, karena Tiang merasa liu ngelah nyamuk. Tiang merasa liu ngelah timpal. Dia dari guru dari 97 sampai 2014 murid dia ampun dari AKP ada, dari Pak Lurah ada, ya, semua sudah terkoneksi, ya paling tidak menyatakan dukungan moral dan doanya kepada Tiang. Nah tapi tetap komponen utama Niki adalah sebetulnya kita sarang sami. Nah makanya Niki di Lampung Utara juga udah banyak simukrame dengan posisi Parisade Provinsi membuka acara putaran itu sudah berjalan juga, dan Tiang juga sudah beberapa kali hadir, termasuk nanti rencana kita mau menghadirkan ide buat cerita Anda. Sebenarnya dulu Tiang mau tarik ke sini kan, ke arah sini, ide buat cerita Anda kan belum pernah. Kemarin di Negeri Agung juga Tiang yang awal itu, Tiang dengan Pak Tut Sweder waktu itu ngawal. Kalau di Banjir ya memang di wilayah Tiang, mau nggak mau Tiang yang terdepan di situ. Nah untuk kesini memang beliau belum masuk. Ini ada rencana di bulan September ini beliau mau ada
Ngawinten Kejati juga di Bawati dari Lampung. Itu rencana mau dibawa ke Lampung Utara, lagi mencari slot untuk dibawa ke Waikana juga. Nah, ini lagi didiskusikan karena itulah salah satu upaya kita untuk melakukan pencerahan ke umat. Nah, yang melihat penceramah hanya cara tiang itu nggak mau banjir. Apa ya kalau mau ngangen? Tapi yang boleh hidupku sederhana itu saya tinggalin di YouTube, di TV, ada kebanggaan tersendiri kan gitu. Dan ilmunya pasti banyak karena secara nasional beliau sudah diakui kemampuannya. Nah, itulah saudara-saudara kami. Jadi sekali lagi semua ini untuk waktu dan kesempatan yang dalam hal menyampaikan segala hal, baik dalam hal keumatan maupun rencana yang bukan rencana tiang, rencana kita bersama supaya kita bisa punya perwakilan di tingkat provinsi Lampung ke depan, dan mudah-mudahan dengan adanya keterwakilan itu kita bisa berbuat banyak untuk umat, program-program yang ada di provinsi. Itulah harapannya, dan mudah-mudahan sobat bisa bersepakat, sulit berdukung, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua mungkin bisa terkabulkan. Ya. Nah, mungkin itu sudah terang kami. Sukses banget dan selamat dulu. Niki nanti akan Jati, mugi-mugi persiapannya lancar, dimudahkan selalu dan tidak ada rintangan halangan, dan yang mengharap teman-teman yang khususnya yang ada di Bumi Agung Wates ini bisa mendukung sepenuhnya jero niki. Ya, untuk hal itu biaya nggak sedikit, tentu membutuhkan dukungan kita semua. Ya, untuk acara itu kerjaannya juga nggak ringan. Ini membutuhkan juga gotong royong kita semua. Oke, jadi saran-saran kita sukseskan ini supaya kita ada sulih yang berasal menetap di Bumi Agung Wates, dan itu merupakan sebuah kemajuan spiritual kita di daerah ini. Oke, ampun, mohon maaf ya, benten kesalahan keliwaan yang ringidit yang mohon ampun. Yang tutup untuk para santi. Om Santi Santi Santi.